Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat untuk belajar hari ini. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS bab 1 tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi pada kegiatan pembelajaran 1 yaitu bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas di bumi ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. 2. Memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Anak-anak, tahukah kalian apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Dan apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bisa bertahan hidup. Pada umumnya, bagian tumbuhan itu terdiri dari yang pertama adalah akar, yang kedua adalah batang, dan yang ketiga adalah daun. Nah, ketiga bagian tumbuhan ini hampir dimiliki oleh semua tumbuhan. Namun, ada beberapa tumbuhan yang memiliki bunga dan ada yang memiliki buah. Nah, ini adalah bagian tubuh dari tumbuhan. Lalu, apa fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan ini? Secara umum, bagian tubuh tumbuhan dibagi ke dalam 3 fungsi. Yang pertama, untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, untuk perlindungan diri atau adaptasi. Dan yang ketiga adalah sebagai alat berkembang biak. Coba kalian amati tumbuhan berikut ini. Kita bahas bagian dari tubuh tumbuhan ini dan masing-masing fungsinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah akar. Apakah fungsi akar? Ya, fungsi akar adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Akar juga berfungsi untuk menopang tumbuhan. Bagian yang kedua adalah batang. Fungsi batang adalah menyalurkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Selanjutnya ada daun. Apa fungsi daun?
Ya, fungsi daun adalah sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Dan yang terakhir adalah buah. Fungsi buah adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, anak-anak, ini adalah bagian-bagian dari tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sekarang kita bahas akar. Apakah akar itu? Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak dapat mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akhirnya tanaman tersebut akan mati. Nah, anak-anak, ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Yang pertama, kita bahas akar tunggang. Kalian perhatikan gambar akar tunggang berikut ini. Kalian amati akar tunggang yang terdapat pada tumbuhan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan akar tunggang? Akar tunggang adalah akar yang memiliki akar utama dari pangkal batang. Nah, ini disebut akar utama, anak-anak. Akar utama ini berasal dari pangkal batang yang paling bawah. Pada akar utama, tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Jadi setelah akar utama akan tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil dari akar utama. Akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Contohnya adalah tanaman mangga, kemudian tanaman jeruk, tanaman jambu biji, dan tanaman cabai. Tanaman-tanaman ini memiliki akar tunggang. Selanjutnya akar serabut. Nah, ini adalah gambar akar serabut. Akar serabut tidak mempunyai akar utama. Nah, dari pangkal batang akan tumbuh akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini disebut dengan akar cabang. Jadi, setelah batang tidak ada akar utama, tetapi langsung akar cabang. Nah, umumnya akar cabang ini berbentuk serabut yang jumlahnya bisa ribuan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah tanaman padi, tanaman jagung, kemudian ada rumput, dan ada pohon pisang. Nah, jadi kalian tahu ya, apa perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut? Kalau akar tunggang memiliki akar utama, sedangkan akar serabut tidak memiliki akar utama. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini disebut sebagai umbi. Umbi yang pertama adalah umbi akar. Contohnya adalah wortel, singkong, dan lobak. Tanaman ini kita manfaatkan umbi akarnya. Jadi umbi akarnya yang kita makan atau kita konsumsi. Kemudian ada umbi batang. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Dan yang terakhir ada umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah dan bunga tulip. Bagian tubuh selanjutnya adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah.
Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Batang juga berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan tampak berdiri kokoh, dan secara umum batang dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu batang kayu, kemudian batang basah, dan yang ketiga batang rumput. Jenis-jenis batang yang sudah disebutkan Ustazah tadi ada 3. Yang pertama adalah batang kayu, yang kedua batang basah, dan yang ketiga adalah batang rumput. Apa itu batang kayu? Batang kayu adalah batang yang keras dan kuat. Umumnya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping 2. Nah, batang basah adalah batang yang lunak dan berair. Sedangkan batang rumput adalah batang yang tidak keras. Contoh dari batang kayu adalah tumbuhan mangga, kemudian tumbuhan cemara, dan tumbuhan beringin. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini memiliki batang kayu yang keras. Umumnya, tumbuhan berbatang kayu, batangnya akan membesar seiring bertambahnya umur tumbuhan tersebut. Yang kedua ada batang basah. Contohnya adalah tumbuhan bayam, kangkung, dan sawi. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Dan yang terakhir adalah batang rumput. Batang rumput contohnya adalah tanaman padi, tanaman serai, dan tanaman rumput. Batang ini disebut dengan batang rumput karena batangnya hampir sama dengan tanaman rumput, sehingga disebut sebagai batang rumput. Selanjutnya kita bahas daun. Daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Di daun tanaman terjadi proses pernapasan dan tempat menghasilkan makanan atau fotosintesis. Dan berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibagi menjadi 4, yaitu daun yang menjari, daun melengkung, daun menyirip, dan daun sejajar. Berikut adalah contoh pengelompokan daun berdasarkan bentuk tulangnya. Coba kalian amati bentuk tulang daun berikut. Yang pertama adalah daun sirih dan ada daun tanaman waru. Kira-kira bentuk tulang daunnya apa anak-anak? Ya, bentuk tulang daunnya adalah melengkung. Jadi, contoh tumbuhan yang memiliki daun melengkung adalah tanaman sirih dan tanaman waru. Kemudian ada daun apa ini anak-anak? Ya, daun pepaya dan ada daun singkong. Kira-kira ini memiliki tulang daun berbentuk apa? Ya, memiliki bentuk tulang daun yang menjari. Kenapa disebut menjari anak-anak? Ya, disebut menjari karena bentuk daunnya seperti jari manusia. Kemudian ada contoh daun jambu biji dan daun apa ini? Ya, daun tanaman mangga. Nah, tulang daunnya berbentuk apa anak-anak? Ya, tulang daunnya berbentuk menyirip. Kenapa disebut menyirip? Kalian perhatikan, karena
tulang daunnya ini berbentuk seperti sirip ikan, sehingga disebut menyirip. Nah, yang terakhir ada contoh daun pandan dan daun kelapa. Disebut apa bentuk tulang daun tanaman ini? Ya, disebut sejajar. Disebut sejajar karena tanaman ini memiliki daun yang panjang yang berbentuk sejajar. Ya, kalian perhatikan. Ini daun kelapa dan daun pandan, daunnya panjang sejajar. Nah, anak-anak, ini adalah contoh daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Ada melengkung, kemudian ada menjari, ada menyirip, dan ada sejajar. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran IPAS hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat dan bisa kalian pahami. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga protokol kesehatan. Ustazah ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran IPAS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.